Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Di penghujung hari ini, kembali Allah dalam kerahmatannya mengundangmu untuk beristirahat, kemudian mengakhiri hari yang telah Dia beri ini, supaya kau bisa menyambut besok dengan semangat dan tenaga yang baru. Malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu perikop dari kitab Kejadian. Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Kejahatan manusia dan riwayat Nuh. Nama Nuh mempunyai arti penghiburan, seperti yang dikatakan oleh Lamek ayahnya dalam Kejadian 5 ayat yang ke-28. Dan memang begitulah keadaannya. Nuh menjadi penghiburan karena hidupnya, ketika orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mempunyai kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan semata-mata, sehingga memilukan hati Tuhan. Nuh menjadi orang yang tidak serupa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh bergaul hidup dengan Allah, benar dan tidak bercela. Saudara dan saudariku terkasih, di penghujung hari ini, kamu mungkin merenung-renungkan apa saja yang terjadi di dalam hidupmu sepanjang hari ini. Kau mengingat orang-orang yang kau jumpai dan pertemuan-pertemuan yang kau hadiri. Adakah satu dua hal yang mengusik hatimu, yang mengajakmu untuk menjadi serupa dengan dunia, yang menjauhkanmu pada kehendak Allah? Kita manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Kita mengerti dan bisa memilah. Kau dicintai, kau berharga, dan kau tidak sendiri. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan firman Allah yang ayat-ayat kasih bacakan ini menghantarkanmu dalam tidur malam ini. Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Kejahatan manusia dan riwayat Nuh. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar
dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian firman Tuhan padamu dan padaku malam ini, saudara dan saudariku. Allah mengasihimu selalu, tak lekang oleh waktu. Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Ketika kita masih kanak-kanak, pasti ada saat di mana kita menerima hukuman karena kelalaian ataupun kenakalan yang kita buat. Orang tua kita memberikan hukuman supaya kita jera atau belajar. Tapi untuk setiap kenakalan maupun pelanggaran yang kita perbuat, cinta kasih orang tua kita tidak berkurang. Dengan diberikannya sebuah hukuman, bukan berarti cinta mereka berkurang. Cinta kasih orang tua kita tetap sama, walaupun dibalut dalam kemarahan. Kemarahan sesaat tidak bisa menghapus kasih sepanjang hayat. Saudara dan saudariku terkasih, apakah kau merasa terhukum hari ini?
Adakah satu atau dua hal yang mengganjal hatimu hari ini? Apakah ada kegagalan yang kau alami? Usahamu tidak membuahkan hasil? Saat ini ayat-ayat kasih akan membacakan satu perikop yang diambil dari Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Air bah. Manusia telah berdosa, dan Allah menghukum manusia dengan menurunkan air bah. Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Allah tetap memberikan kasih pemeliharaannya di tengah-tengah penghukuman yang manusia terima. Dalam penghukuman itu pun, Allah tidak pernah melepaskan kasih dan pemeliharaannya kepada kita, para manusia yang dikasihinya. Saat ini, saudara dan saudariku, sudah waktunya bagimu untuk beristirahat. Pejamkan matamu, atur napasmu, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini ribuan tahun yang lalu menghantarkan kasih Allah padamu saat ini. Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu." Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga, masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia, ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi.
air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya, bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap, yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikianlah firman Allah pada saat ini. Saudara dan saudariku, kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Sekali lagi, kau datang pada waktu menjelang tidurmu hari ini. Kau tinggalkan apa-apa yang telah terjadi sepanjang hari ini, karena engkau mengerti bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok kau akan bangun menghadapi hari yang Allah sudah siapkan untukmu. Tapi saat ini, Allah menyediakan waktu buatmu untuk beristirahat, mengistirahatkan raga, meregenerasi setiap sel yang ada di tubuhmu, yang memang membutuhkan jeda setelah hari yang panjang. Sebelumnya telah dikisahkan, hujan turun ke bumi selama 40 hari dan 40 malam tanpa henti, serta air berkuasa di atas bumi selama 150 hari lamanya. Bumi tergenang air, yang bahkan tingginya melebihi gunung-gunung yang ada. Nuh dan keluarganya, beserta dengan semua yang ada di dalam bahtera, berdiam diri dengan setia menunggu air surut, menunggu Allah mengingat mereka. Untuk setiap hal yang Allah perintahkan kepada Nuh untuk lakukan, Nuh telah dengan setia menuruti setiap hal yang dikatakan Allah. Setiap sentimeter bahtera yang dibuat sama persis dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nuh beserta keluarganya juga merawat setiap binatang yang ada di dalam bahtera, memenuhi setiap kebutuhan mereka, dan menjamin kesejahteraan mereka. Nuh beserta keluarganya melakukan setiap hal yang Allah perintahkan. Tapi ada satu hal yang tidak Allah perintahkan, yang kemudian Nuh lakukan. Ketika air bah surut, Nuh memberikan korban bakaran kepada Allah. Ungkapan syukurnya atas kasih dan penyertaan Allah selama Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera. Nuh bersyukur karena dia berhasil melaksanakan apa yang Allah pinta dia lakukan.
Nuh bersyukur bahwasanya pemeliharaan Allah tidak pernah putus di masa air bah yang hanya menyisakan dia dan keluarganya, serta semua yang ada di dalam bahtera. Saudara dan saudariku terkasih, Allah memberikan kita banyak peraturan dalam lingkup rahmat dan kasih-Nya. Tapi persembahan yang tulus, seperti yang dilakukan oleh Nuh, yang muncul dari dalam hati kita, yang dengan rela kita berikan bahkan ketika Allah tidak memintanya, menyukakan hati Allah. Biarlah satu cerita singkat, cerita yang diambil dari Kejadian 8 ayat 1-22 ini, menemani waktu istirahatmu dan mengingatkanmu akan karya keselamatan Allah di dalam hidupmu. Kejadian 8 ayat 1-22. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan.
dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saudariku. Tidurlah di dalam kasih dan rahmat-Nya. Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu.